Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Teman-teman sekalian, pada pertemuan perkuliahan kita yang kedua, kita akan mulai membahas tentang bagaimana mengajarkan Al-Quran kepada anak didik kita, mulai dari tahapan, kemudian model pembelajaran, dan juga tentu saja konten atau materi yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Satu hal yang harus kita perhatikan adalah ketika kita mengajar, maka pastikan kita sudah mahir. Maka guru Al-Quran harus baik dan pandai dalam mengajarkan Al-Quran sesuai dengan metodenya. Ketika kita mengajarkan Al-Quran dengan menggunakan metode Iqra, maka antum harus mahir dan menguasai tata cara membaca Iqra itu dengan baik. Ketika kita menggunakan metode tilawati, maka antum harus bisa membaca metode tilawati itu mulai dari jilid 1 sampai 6 tanpa ada kesalahan. Begitu pula dengan metode ummi, maka syarat utamanya adalah antum tidak boleh salah atau harus menguasai jilid per jilid di metode ummi. Baik, kita akan mulai dari model-model pembelajaran Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa banyak sekali model pembelajaran dalam Al-Quran yang diterapkan hampir di seluruh lembaga pembelajaran Al-Quran, baik itu yang berbentuk TPQ, baik itu yang berbentuk sekolah, maupun lembaga-lembaga tahfidz yang banyak bertebaran di kota Balikpapan. Yang pertama, metodenya adalah privat atau individual. Bagaimana pengajaran privat atau individual ini? Yaitu satu guru berhadapan langsung dengan satu siswa atau satu persatu. Kapan ini bisa digunakan? Metode privat ini digunakan ketika siswa yang kita ajari itu jumlahnya sedikit, ya. Jumlahnya sedikit dan kompetensinya bervariasi. Misalnya gini, ada 2 atau 3 anak kita yang belajar Al-Quran, yang satu jilid 2, yang satu jilid 3, dan yang satu jilid 4. Maka pendekatan metode atau model pembelajaran yang bisa kita terapkan adalah privat individual, satu persatu. Kemudian yang kedua adalah klasikal individual. Klasikal individual ini banyak digunakan di beberapa TPA. Apa cirinya? Cirinya adalah tahapan seperti awal pembukaan, membaca doa, kemudian membaca bacaan sholat, atau ditambah dengan zikir sholat, itu dibaca bersama-sama, klasikal, secara bersama-sama. Lalu kemudian ketika belajar Al-Quran berubah menjadi satu persatu. Jadi awalnya sama-sama, kemudian di tengah perjalanan berubah menjadi satu persatu atau privat. Nah, ini disebut dengan klasikal individual. Yang ketiga, model pembelajarannya adalah klasikal baca simak. Dan ini yang digunakan oleh metode-metode yang kontemporer, metode-metode yang baru seperti ummi dan mungkin yang lain. Bagaimana klasikal baca simak itu? Klasikal baca simak itu dari awal ini anak-anak mulai dari doa, kemudian mengulang atau menghafal
mengulang pembelajaran, semua dilakukan secara bersama-sama. Kemudian ketika ada satu yang membaca, maka yang lainnya menyimak. Kapan ini dilakukan? Ketika kita atau anak-anak kita ini memiliki kompetensi jilid yang sama. Jilidnya sama. Sedangkan halamannya berbeda-beda. Halamannya berbeda-beda. Sehingga kita menggunakan pendekatan klasikal baca simak. Nah, ini yang disarankan oleh Umi, mulai dari klasikal baca simak. Kenapa? Karena hasilnya akan baik. Kalau klasikal individual, privat individual, kelemahannya adalah ketika fase individual, biasanya anak-anak kita itu tidak mau menyimak dan cenderung ribut atau mencari kegiatan sendiri. Dan perhatian dari guru ini kurang, karena dia harus memperhatikan satu anak, sedangkan yang lain tidak diperhatikan. Sementara ketika klasikal baca simak, satu anak membaca, maka yang lain harus menyimak. Sehingga kondisi kelasnya akan menjadi lebih kondusif. Kemudian keuntungan berikutnya ketika kita menggunakan model klasikal baca simak adalah keterampilan anak-anak kita akan matang. Kenapa saya katakan demikian? Karena kompetensi Al-Quran itu akan baik ketika anak-anak kita itu sering mendengar dan sering membaca. Tidak cukup hanya sekilas mendengar kemudian terampil, tidak. Maka ketika anak kita satu membaca, yang lainnya menyimak, maka yang menyimak akan tahu, oh begitu toh cara membacanya. Nah, begitu pula dengan yang lain. Maka kompetensi anak-anak yang belajarnya menggunakan model pembelajaran klasikal baca simak biasanya lebih terampil dan lebih cepat dalam belajar Al-Quran. Yang terakhir adalah metode yang sangat ideal atau model pembelajaran yang sangat ideal, yaitu klasikal baca simak murni. Kapan ini bisa kita lakukan? Ketika dalam kelas kita, anak-anak kita itu memiliki kompetensi jilidnya sama, kemudian halamannya juga sama. Ada 10 anak, semuanya jilid 2. Dan semuanya jilidnya, capaian halamannya juga sama. Semuanya halaman 10. Maka dinamakan klasikal baca simak murni. Nah, bagaimanakah kita supaya bisa menentukan model pembelajaran? Tentu yang pertama adalah kita mengklasifikasi peserta didik kita. Caranya ya dites. Caranya adalah ditasheh atau didengarkan bacaannya satu persatu. Maka sebetulnya di perkuliahan ini, awal pembelajaran kita itu biasanya selalu ada tasheh atau pemetaan kompetensi dasar. Mana yang sudah baik bacaan Al-Qur'annya, mana yang banyak harus diperbaiki. Nah, ketika pendekatannya klasikal baca simak murni, biasanya anak-anak kita itu kompetensinya merata dan baik. Dan inilah fungsi dari kejelian guru dalam mengelompokkan siswa. Oh, anak ini kategori yang cepat, kumpulkan dengan anak-anak yang cepat. Oh, anak ini kompetensinya menengah, middle, maka kumpulkan dengan anak-anak yang menengah. Oh, ini anak-anak yang lemah, maka kumpulkan dengan anak-anak yang lemah.
Jangan sampai anak yang lemah berkumpul dengan anak yang cepat. Maka yang lemah akan ngos-ngosan mengikuti yang cepat, dan yang cepat harus menunggu yang lambat. Nah, ini akan merugikan. Maka penting sekali mengklasifikasi anak-anak kita sebelum proses pembelajaran dimulai. Sehingga kita bisa menentukan mana yang kita terapkan. Apakah kita menggunakan privat individual, ataukah kita menggunakan klasikal individual, ataukah kita menggunakan klasikal baca simak atau klasikal baca simak murni. Nah, klasikal baca simak murni ini biasanya digunakan untuk pembelajaran yang sudah di level Al-Quran. Jadi kalau anak-anak kita itu sudah selesai jilid, masuk pada Al-Quran, maka semuanya menggunakan klasikal baca simak. Kenapa? Karena tingkat kesulitan bacaan atau ayat-ayat Al-Quran itu tingkat kesulitannya sama. Misalnya gini, saya punya kelompok 5 anak sudah juz 5. Kemudian ada 2 anak baru naik atau baru mendaftar ke saya, dan saya cek, oh sudah tuntas jilidnya, sekarang dia baru masuk Al-Quran, maka dia langsung ikut juz 5, tidak perlu sendirian mengulang atau mengawali dari juz 1, tidak perlu. Maka pendekatan yang kita gunakan adalah klasikal baca simak murni, langsung gabung dan langsung mengikuti sama-sama dengan yang juz 5. Ini untuk pengajaran yang sudah level Al-Quran. Nah, privat individual, klasikal individual, klasikal baca simak ini digunakan untuk anak-anak yang masih dalam kompetensi jilid. Kemudian yang berikutnya adalah tahapan mengajar. Tahapan mengajar yang standar atau yang bisa dikatakan profesional itu harus melalui beberapa tahapan. Dan ini teman-teman juga bisa digunakan untuk pembelajaran materi umum, tidak hanya Al-Quran. Dalam pembelajaran materi umum, apakah itu IPA, bahasa Indonesia, matematika, maka tetap harus ada tahapan. Ada tahapan awal berupa pembukaan, kemudian apersepsi, menyiapkan siswa, dan lain sebagainya, menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian ada kegiatan inti, ya, menyampaikan pembelajaran, ada yang mengelaborasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada kegiatan penutupnya. Nah, dalam pembelajaran Al-Quran, khususnya di metode UMI, maka pembelajarannya diawali yang pertama sama ya, pembukaan. Kemudian yang kedua adalah apersepsi. Kemudian yang ketiga, penanaman konsep, pemahaman konsep, latihan dan keterampilan, evaluasi, dan penutup. Maka ini harus terjadi. Dalam proses pembelajaran Al-Quran ini harus terjadi. Ada pembukaan. Ada apersepsinya. Apa apersepsi itu? Apersepsi itu adalah mengulang pembelajaran yang sudah diajarkan kemarin dan menghubungkannya pada pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi diulang. Kemudian setelah itu, setelah kita ulang yang pelajaran-pelajaran yang sudah kita ajarkan, maka langkah berikutnya adalah menanamkan konsep apa? Pelajaran baru. Pelajaran baru. Nah, setelah pelajaran baru, maka pahamkan, harus dicek pemahaman anak-anak terkait dengan pelajaran atau konsep yang kita sampaikan. Jangan sampai kita sudah menyampaikan konsep berbuih-buih, tetapi anak-anak kita ternyata nggak paham. Dicek dulu pemahamannya. Ketika sudah mulai paham, maka selanjutnya adalah latihan dan keterampilan. Ingat, Al-Quran ini adalah keterampilan. Belum tentu yang paham itu terampil. Banyak loh mahasiswa kita, mungkin ada di antara kita yang paham tentang tajwid, idhar itu apa, idgham bi gunnah itu apa, iqlab itu apa,
ikhfa itu apa, sampai mat lazim musaqqal kalimi itu apa, dia paham. Tetapi ketika membaca Al-Quran banyak yang terlanggar hukum-hukum tajwidnya. Kenapa? Keterampilannya. Nah, keterampilan ini harus dilatih. Keterampilan ini harus dilatih. Maka setelah anak-anak itu paham, maka selanjutnya adalah latihan dan keterampilan bagaimana penerapannya dalam sebuah bacaan. Ketika sudah dirasa terampil, nah berarti kan barulah kita evaluasi. Apa? Penilaian. Penilaian. Nah, tahapan ini harus runtut. Jangan sampai kemudian kita mengevaluasi anak-anak yang belum terampil. Ini namanya membuli. Kita sudah tahu, kita ini guru, ketika kita memiliki siswa 10, 15, atau 20 anak, ketika kita sudah mengajar, maka kita akan tumbuh rasa. Rasa yang bisa mendeteksi anak-anak kita itu terampil atau belum. Maka pastikan anak-anak kita itu sudah terampil, baru kemudian dievaluasi. Kalau kira-kira kok belum terampil, ya terus dilatih. Terus dilatih, jangan dievaluasi dulu, dilatih saja. Nah, setelah dirasa terampil, maka selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi. Bagaimana evaluasi? Evaluasi dalam pembelajaran Al-Quran harus dilakukan satu persatu. Tidak bisa klasikal. Misalnya gini, ada 10 anak, antum ajak membaca bersama-sama, maka pasti lancar. Pasti lancar. Walaupun sebagiannya akan lip sync, mangap-mangap saja, tetapi suaranya terikut dengan anak-anak yang pintar. Maka evaluasi itu harus dilakukan satu persatu, tidak boleh bersama-sama. Maka harus ditunjuk satu membaca setengah halaman, paling sedikit 1 halaman standarnya. Kalau dia sudah bisa membaca setengah halaman kok lancar, maka boleh kita memberikan nilai. Nah, cukup, nggak harus 1 halaman. Nah, ini untuk efisiensi waktu. Jadi, evaluasi, penilaian itu harus satu persatu, tidak boleh massal, ya, tidak boleh massal. Dan sekali lagi, Al-Quran ini kompetensinya adalah kompetensi langsung, jadi harus musafahah dan talaki. Musafah dan talaki. Tidak bisa hanya sekedar tes tulis. Ya, tidak bisa sekedar tes tulis. Harus disuruh membaca. Kenapa? Karena kalau hanya tes tulis itu hanya menggambarkan pengetahuan dan pemahaman, belum menggambarkan keterampilan. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, penutup. Apa penutup? Biasanya penutup itu diisi dengan refleksi atau mengulangi pelajaran yang tadi disampaikan, memberikan rangkuman dan seterusnya, kemudian ditutup dengan doa. Nah, standar waktu sekarang. Dalam pembelajaran Al-Quran itu, teman-teman, ada waktu minimal. Ya, ada waktu minimal. Kalau standarnya pembelajaran Al-Quran dengan kuota 10 sampai 15 siswa, maka minimal waktunya adalah 60 menit. Sehingga kalau antum misalnya disuruh mengajar dalam satu keluarga, misalnya ada 5 anak dengan tetangga-tetangganya, maka kalau ditanya dari jam berapa sampai jam berapa, nah, maka antum harus punya standar waktu. Apa standarnya? Minimal 60 menit atau 1 jam. Kalau misalnya mulai jam 7 ya selesai sampai jam 8 atau jam 8.30. Nah, standarnya. Terus berapa kali pertemuan? Nah, berapa kali pertemuan untuk di lembaga seperti TPA atau di lembaga seperti sekolah, maka minimal 4 kali dalam 1 pekan. 4 kali dalam 1 pekan. Kurang dari itu maka hasilnya akan kurang maksimal. Itu untuk anak-anak. Bagaimana dengan yang dewasa? Yang dewasa
minimal 1 kali sepekan dengan durasi waktu 60 sampai 120 menit, 2 jam. Nah, ngapain aja waktu 60 menit itu? Nah, ngapain saja? Yang pertama, 5 menit pertama antum harus menyiapkan siswanya. Duduk dulu, ayo duduknya dirapikan dulu. Nah, buku yang masih berceceran dirapikan dulu. Oke, sudah rapi? Baik. Kemudian buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang semangat akan membuat anak-anak menjadi semangat. Tetapi salam yang lembek, maka anak-anak juga akan menjadi lembek. Karena salam itu jawabannya tergantung yang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi kalau salamnya smart, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka anak-anak juga akan menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Kemudian yang kedua, tanya kabar. Tanya kabarnya. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, dan seterusnya. Nah, tergantung kalian apa yang ingin dikompakan atau passwordnya. Nah, berikutnya setelah tanya kabar adalah doa pembuka. Ya, doa pembuka. Apa doa pembukanya? Tentu yang pertama adalah Al-Fatihah. Komandoin, ya, dikomando. Akhlak atau adab berdoanya dikomandoin. Contoh, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, ya, berdoa dimulai. Jangan pakai kepala ditundukkan, mata dipejamkan, nanti anak-anak malah ketiduran. Nggak perlu. Jadi doa pembuka, ya, diberi apa-apa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Nah, dalam kondisi ini gurunya jangan ikut membaca, menyimak saja. Ya, guru tetap mengangkat tangan sebagaimana anak-anak, tetapi guru tidak ikut membaca. Kalaupun membaca hanya sekedar lirih saja. Karena harapannya guru berfungsi untuk memastikan anak-anak membaca dengan baik, ya, membaca dengan baik. Jangan gurunya saja yang nyaring, anak-anak cuma mangap-mangap gurunya a'udzubillahi minas. Jangan. Ya, ini untuk doa pembuka. Kemudian yang berikutnya 15 menit klasikal atau bersama-sama. Ngapain? Apersepsi. Apa tadi apersepsi? Apersepsi itu adalah mengulang pembelajaran yang sudah dipelajari. Syukur-syukur diulang minimal 1-2 baris di setiap halaman. Mulai dari halaman 1. Ya. Mau ngajinya pakai apa saja, boleh Iqra, boleh yang lain. Kalau antum sedang mengajar, pastikan, nak, coba dibaca dulu mulai dari halaman 1. 3 baris saja. Oke, baca, cukup, lanjut. Kenapa? Agar nggak lupa. Banyak anak-anak nyampe halaman berapa? Nah, halaman 30. Suruh membaca halaman 5 nggak bisa. Loh, kenapa kok begitu? Ya karena nggak pernah diulang. Yang dibaca hanya 1 lembar yang dipelajari hari ini. Lembar-lembar berikut, lembar-lembar yang sudah dipelajari sudah nggak pernah dibaca lagi. Ya lupa, sudah move on. Maka harus diapersepsi. Setelah diapersepsi sampai di halaman yang akan dipelajari,
maka langkah berikutnya adalah menanamkan konsepnya. Baik, sekarang perhatikan baik-baik. Pelajaran kita hari ini adalah ini dibaca ba. Dibaca apa? Ba. Nah, ini namanya menanamkan konsep sampai anak-anak ini paham. Ya, kalau ini namanya apa? Dibaca ba. Nah, berikutnya pemahaman. Dicek pemahaman. Tunjuk huruf ba pada sembarang tempat. Ya. Kalau anak-anak tahu bahwa itu ba, walaupun ada di awal, di akhir, di tengah, di pinggir, kok tahu kalau itu dibaca ba, berarti paham. Setelah itu diajak membaca berulang-ulang supaya terampil dalam tahapan keterampilan. Nah, syukur-syukur dalam tahap klasikal ini menggunakan alat peraga. Boleh alat peraga yang besar atau alat peraga yang dibuat sendiri. Tulis saja di kertas gede-gede tulisan A, tulisan ba, dan lain sebagainya. Atau ditulis di papan tulis juga silakan. Artinya fokus anak-anak ini ke depan ke alat peraga bersama guru, ya, bukan sibuk sendiri-sendiri. Kemudian yang berikutnya ada waktu 30 menit atau 35 menit. Ngapain? Baca simak satu persatu. Setor bacaan di halaman yang sudah ditentukan. Nah, bagaimana kalau ini dewasa, bapak-bapak dan sebagainya? Ya sama, harus disuruh membaca satu persatu. Nah, setelah membaca satu persatu, disinilah ada momen kita sekaligus mengabsen. Makanya dari tahapan awal tadi, dari mulai pembukaan dan seterusnya kan nggak ada absen. Absennya di mana? Absennya saat evaluasi. Kalau anaknya hadir, pasti ada nilai. Kalau nggak hadir, nggak ada nilai. Ayo, Joni. Loh, Joni mana? Nggak hadir. Oh, berarti nggak ada nilainya. Nggak perlu makan waktu sendiri 5 menit di awal manggil satu persatu. Muhammad, hadir. Joni, hadir. Wawan, hadir. Putri, hadir. Nggak perlu. Pokoknya ketika evaluasi kok nggak ada anaknya, berarti dia tidak hadir. Gampang, nilainya kosong. Nah, setelah dievaluasi, maka 5 menit berikutnya adalah drill penutup dan doa. Apa? Drill materi baru. Yang tadi disampaikan tahap penanaman konsep, dibaca lagi. Kemudian drill hafalan. Hafalan yang tadi ditambahkan, dibaca lagi. Setelah itu doa penutup. Nah, baiknya doa penutupnya adalah senandung Al-Quran. Apa? Allahumma arhamni bil Quran. Menggunakan ni, bukan na. Kenapa? Karena masing-masing membaca dan berdoa untuk dirinya sendiri. Allahumma arhamna bil Quran. Enggak, tapi Allahumma arhamni bil Quran. Seperti itu. Nah, guru yang profesional itu seperti apa? Guru yang bisa membagi waktu 60 menit dengan tahapan-tahapan ini sesuai dengan porsinya. Ini guru profesional. Bukan guru yang datang, duduk, langsung manggilin anak evaluasi, nggak ada salam, nggak ada persepsi, nggak ada menanamkan konsep, datang-datangnya duduk, ayo sini Joni maju. Ulang. Ayo terus, ulang. Kayak mana sih kamu ini bacanya? Ulang lagi besok ini. Selanjutnya, Bobon. Ulang. Enggak. Guru yang profesional adalah guru yang menerapkan tahapan pembelajaran dengan baik dan menerapkan pembagian waktunya dengan baik. Nah,
Kita akan masuk di metodologi pembelajaran Al-Quran jilid pertama. Nah, akan kita bahas dan saya contohkan membacanya pada video atau pertemuan yang berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa harus absen dengan cara menulis komentar di video ini, ya, dan klik subscribe-nya. Kalau tidak ada komentarnya, saya anggap tidak hadir, walaupun sudah mengisi di Google Form-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.